Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ini aku ada informasi dari Menpan RB untuk materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019. Nah, mohon maaf banget ya teman-teman, baru aku share hari ini karena emang aku lagi nggak enak badan. Ini aku lagi lagi di rumah sakit, makanya aku share yang penting aja ya teman-teman. Silakan nanti kalian lihat di video aku nanti yang di bawah. Ini aku bacain dulu untuk Permenpan RB nomor B garis miring 750 garis miring M titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2020. Sifatnya segera, lampiran 1 berkas, halnya materi pokok soal seleksi kompetensi bidang SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019. Tertanggal suratnya itu tanggal 10 Agustus 2020. Maaf ya teman-teman kalau suaranya jelek banget. Yang terhormat 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di tempat. Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil atau PNS yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dengan berakhirnya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, selanjutnya proses pengadaan CPNS dilaksanakan dengan menyelenggarakan seleksi kompetensi bidang atau SKB yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun 2019 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait sesuai yang tercantum pada Permenpan nomor 23 tahun 2019 mengenai kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian Pan RB Dwi Wahyu Atmaji, tembusan kepada Kepala BKN dan Kepala BPKP. Nah, dari surat ini kita tahu bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur ini mengeluarkan materi pokok tentang apa nih? Tentang soal SKB untuk CAT bagi seleksi CPNS tahun 2019. Nah, kisi-kisinya nih teman-teman berarti. Nah, ini lampirannya itu ada banyak banget. Ini ada 73 halaman untuk semua jabatan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk jabatan kalian itu nomor berapa. Silahkan nanti kalian cari. Di sini malah lengkap banget untuk jabatan yang kalian lamar. Di sini malah udah tertera Permenpan RB-nya itu nomor berapa nih. Nih.
Misal aku bacain yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu jabatannya adalah administrator database kependudukan ahli pertama. Berarti dia Permen-Pan RB-nya nomor 35 tahun 2017. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelum-sebelumnya, di video aku sebelum-sebelumnya, silahkan kalian belajar tentang Permen-Pan jabatan yang kalian lamar. Untuk materi pokoknya nih, materi CAT kalian berarti pengetahuan umum 1, materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. 2, materi tentang pemerintahan pusat, daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. 3, materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Berarti ini enak banget nih teman-teman, ada kisi-kisi kayak gini. Terus pengetahuan khusus, materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. 2, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. 3, materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi, administrator kependudukan dan administrator database. Nah, tinggal kalian cari aja untuk jabatan kalian tuh kalian daftar yang apa. Misal daftar di arsiparis, di pustakawan, silahkan kalian cari di sini. Nanti aku kasih nih teman-teman. Nah, ini ada nih arsiparis ahli pertama, ada di nomor 19. Permen-Pan RB-nya nomor 48 tahun 2014 seperti yang udah ada di video aku. Kemampuan umumnya untuk peraturan perundang-undangan tentang kearsipan dan peraturan yang terkait dengan informasi publik. Kemampuan khususnya 1, pengelolaan arsip dinamis, penyusutan arsip, udah komplit kan. 2, pengelolaan arsip statis, pengolahan arsip statis. Nah, tolong dibedain ya teman-teman. Untuk yang arsiparis ahli dengan terampil itu biasanya ada perbedaan dari soal-soalnya itu. Jadi untuk yang D3 sama S1 itu biasanya ada perbedaannya. Terus yang 3, pengelolaan arsip statis itu meliputi preservasi arsip dan autentifikasi arsip. Terus yang keempat, pembinaan kearsipan seperti pengawasan kearsipan dan perlindungan dan penyelamatan arsip. Terus yang kelima, pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, itu publikasi arsip melalui SIKN. Nih, bagus banget ya teman-teman. Nah, ini arsiparis terampil nomor 20 ya. Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2014. Permen-Pannya tetap sama seperti yang ahli ya teman-teman, tapi untuk materi pokoknya nih kita bedakan ya. Kemampuan umum, peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, ini yang terampil. Kalau yang S1 tadi, peraturan perundang-undangan tentang kearsipan dan peraturan yang terkait dengan informasi publik. Nah, benar kan teman-teman, udah ada perbedaan antara yang S1 dengan D3. Terus untuk kemampuan khususnya nih, kemampuan khusus 1, pengelolaan arsip dinamis, pengurusan surat dan tata naskah dinas. Udah ada di video aku ya teman-teman, silahkan kalian cek. 2, pengelolaan arsip dinamis, pemberkasan arsip. 3, pengelolaan arsip statis, layanan arsip statis. 4, pengelolaan arsip statis, pengolahan arsip statis. 5, pembinaan kearsipan, penilaian kinerja JFA. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman untuk yang S1 dengan yang D3. Jadi silahkan kalian belajar. Ini udah ada kisi-kisinya, ini bagus banget. Kenapa pas zaman aku dulu aku nggak nemu seperti ini? Ya Allah, menyenangkan sekali. Asisten Pranata Siaran Terampil, Permen-Pannya nomor berapa? Auditor ahli pertama udah ada, ya ampun. Bidan terampil, diplomat ahli pertama, doktor ahli pertama, dokter gigi ahli pertama, dokter hewan karantina ahli pertama,
dokter semua nih teman-teman. Komplit banget. Keren, fisikawan. Guru, inspektur angkutan udara ahli, inspektur bandar udara ahli, instruktur jasa, mediator, nutrisionis, okupasi terapis, operator transmisi. Komplit sekali. Pamong belajar ahli pertama, pamong budaya ahli pertama, pamong budaya terampil, paramedik karantina, pekerja sosial ahli pertama, pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kesehatan, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemeriksa ahli pertama, pemeriksa keimigrasian pemula, pemeriksa pajak ahli pertama, pemeriksa pajak terampil, pemeriksa perlindungan varietas tanaman ahli pertama, penata anestesi ahli pertama, penata laksana barang terampil, penata ruang ahli pertama, peneliti ahli pertama, peneliti ahli muda, penara ahli pertama, penara terampil, penerjemah ahli pertama, pengamat gunung api terampil, pengamat darat terampil, pengamat kerja ahli pertama, pengantar kerja terampil, pengawas ahli mesin pertanian, pengawas benih tanaman ahli, pengawas benih tanaman pemula, pengawas benih tanaman terampil, pengawas bibit ternak ahli pertama, pengawas bibit ternak terampil, pengawas farmasi dan makanan ahli pertama ya. Terus pengawas farmasi dan makanan terampil, pengawas kemeteorologian ahli pertama, pengawas kesehatan pelayaran terampil, pengawas ketenagakerjaan ahli pertama, pengawas koperasi ahli pertama, pengawas lingkungan hidup, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas mutu hasil pertanian yang terampil, pengawas mutu pakan, ya Allah komplit banget, pengawas mutu pakan pemula, pengawas mutu pakan terampil, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, pengawas perikanan ahli pertama, pengawas perikanan terampil, pengawas radiasi ahli pertama, terus pengelola ekosistem laut dan pesisir, pengelola kesehatan ikan, pengelola pengadaan barang atau jasa, pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama, pengendali dampak lingkungan yang ketiga, pengendali ekosistem hutan ahli pertama, terus yang terampil, pengendali frekuensi radio ahli pertama, terus yang terampil, pengendali hama dan penyakit ikan ahli pertama, terus pemula, terus terampil, pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama, terus yang pemula, terus yang terampil juga, penggerak swadaya masyarakat pemula, penggerak swadaya masyarakat terampil, penghulu ahli pertama, penghulu ada juga ya, penguji kendaraan bermotor pemula, penguji kendaraan bermotor terampil, penguji keselamatan dan kesehatan kerja ahli, penguji mutu barang ahli, penguji mutu barang pemula, penguji mutu barang terampil, penguji perangkat telekomunikasi, penilai pemerintah ahli pertama, penyelidik bumi ahli pertama, penyuluh agama. Komplitnya nih, komplit teman-teman. Silahkan cari jabatan kalian ya. Penyuluh hukum ahli pertama, penyuluh kehutanan ahli pertama, penyuluh kehutanan pemula, penyuluh kehutanan terampil, penyuluh keluarga berencana. Ini biasanya banyak banget nih yang dibutuhin. Penyuluh kesehatan masyarakat, ini juga banyak banget.
penyuluh narkoba, penyuluh perikanan, komplit, penyuluh perindustrian dan perdagangan, penyuluh pertanian, penyuluh sosial, perancang peraturan perundang-undangan. Nih, kemarin sempat ada yang DM aku nih tanya untuk perancang peraturan perundang-undangan. Silahkan kalian lihat ya Mas di nomor 168. Terus perawat ahli, perawat pemula, perawat terampil, perawat gigi terampil pemula, prakam medis terampil, perekayasa ahli pertama, perencana ahli pertama, polisi kehutanan ahli pertama, polisi kehutanan pemula terampil, polisi pramong praja, polisi pamong praja, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata Komputer Pemula, Pranata Komputer Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Pranata Nuklir Ahli Pertama, Pranata Nuklir Ahli Terampil, Pranata Siaran Ahli, Psikolog Klinis, Pustakawan. Nah, pustakawan ahli pertama nih yang sering aku bahas ya teman-teman. Ini berarti yang S1 ya, untuk kompetensi umum. 1. Kelembagaan perpustakaan. Nah, kalian belajar tentang kelembagaan perpustakaan kan? Atau instansinya, instansi yang kalian lamar, tentang perpustakaannya itu, kelembagaan perpustakaannya itu bagaimana. Yang kedua, regulasi perpustakaan. 3. Pengelolaan sumber daya perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, SDM perpustakaan, anggaran perpustakaan, itu. Terus kompetensi dasarnya 1. Pengembangan koleksi perpustakaan. 2. Substantif atau pengolahan bahan perpustakaan, pelestarian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan. Terus yang ketiga, pengembangan minat baca masyarakatnya. Itu Permen PAN RB nomor 9 tahun 2014. Untuk pustakawan terampilnya, Permen PAN-nya tetap sama, nomor 9 tahun 2014. Itu sama. Untuk yang kompetensi umumnya tetap sama. Untuk yang kompetensi dasarnya, pengembangan koleksi perpustakaan. Substantif, pengelolaan bahan perpustakaan, pelestarian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pengembangan minat baca masyarakatnya. Nah, silahkan kalian cari nih teman-teman, radiografer terampil. Nah, silahkan ya, nanti kalian bisa kok lihat sendiri. Nanti akan aku share di video aku ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Yang terakhir ini ada Widya Iswara ahli pertama. Kemarin juga udah ada yang tanya nih di kolom komentar aku apa DM ya. Ini ada ya, Permen PAN RB-nya berarti nomor 22 tahun 2014. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.